Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianda Miftah Lasri, saya dari Universitas Islam 45, ingin bersosialisasi tentang narkoba. Pertama saya akan menjelaskan tentang narkoba itu sendiri. Narkoba itu merupakan obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Narkoba sendiri ada jenis-jenisnya. Pertama itu ada narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Kalau untuk jenis-jenis narkotika itu seperti opium, morfin, dan heroin. Kalau untuk psikotropika itu ada LSD, ekstasi, dan kokain. Teman-teman tahu apa yang teman-teman tahu dari narkoba? Belum. Oke. Dan yang terakhir tuh ada zat-zat adiktif, itu tuh seperti nikotin dan alkohol. Kalau alkohol teman-teman pasti udah tahu kan ya? Waduh. Ya, itu juga bahaya teman-teman bagi kehidupan sehari-hari. Contoh dampak negatif dari narkoba itu pertama pasti ketergantungan. Kedua itu gangguan kesehatan, dan yang ketiga itu gangguan sosial. Yang dimaksud ketergantungan itu narkoba dapat menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Untuk gangguan kesehatan tuh contohnya kayak seperti kerusakan otak, hati, dan jantung. Kalau untuk gangguan sosial itu contohnya seperti kehilangan hubungan, pekerjaan yang nanti akan saya bahas, dan reputasi. Jadi narkoba itu bahaya ya teman-teman untuk kehidupan teman-teman sehari-hari. Jadi tolong dijauhkan narkoba. Pencegahannya itu dengan melakukan pendidikan, yaitu pendidikan tentang bahayanya narkoba dan cara pencegahannya seperti apa. Yang kedua itu pengobatan. Kalau teman-teman memang sudah terlanjur memakai barang tersebut, teman-teman harus segera untuk pergi ke tempat yang pengobatan atau rehabilitasi. Nah, untuk efek negatif dari narkoba di lingkungan pekerjaan sendiri, yang paling bahaya adalah teman-teman dapat kehilangan pekerjaan. Karena teman-teman mudahnya kehilangan fokus, teman-teman juga bisa jadi lebih emosi, terus bisa mengakibatkan konflik antara pekerja gitu. Beberapa cara juga supaya kita tidak mudah terjerumus. Pertama itu, yang paling penting itu kita harus rajin ibadah. Pertama, kedua kita harus pilih lingkungan yang baik, teman yang baik, dan bersosialisasi bersama orang-orang yang menurut kita baik. Terus yang selanjutnya itu memilih aktivitas yang positif seperti berkumpul dengan karang taruna yang setiap liburnya nanti akan diadakan gotong royong gitu-gitu. Untuk teman-teman juga yang suka olahraga bisa disalurkan hobinya ke olahraga seperti gym atau enggak sekedar lari sore atau lari pagi gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman tentang narkoba, bahaya narkoba di lingkungan kerja? Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya boleh. Oke, sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh Kak, sebutin namanya dulu ya Kak. Nama saya Kaleb. Saya mau nanya cara untuk membantu orang yang terkena narkoba itu bagaimana? Oke, saya izin jawab pertanyaan dari Kak Kaleb ya. Pertama itu cara mendukung orang yang udah terkena narkoba itu kita kasih dukungan emosional. Contohnya kayak beri dukungan emosional tuh kayak mencari bantuan profesional. Itu kita bawa orang yang udah terjangkit narkoba itu ke yang lebih ahli, yaitu profesional dalam menanggulangi orang yang terkena narkoba tersebut. Kedua itu bantuan profesional itu bentuknya seperti terapi dan rehabilitas. Ketiga itu pengawasan, kita juga bisa bantu orang yang udah terkena narkoba, kita awasin dan kita jaga jangan sampai ia terjerumus ke hal yang sama. Dan yang terakhir itu pendidikan, kita harus jejali dia pendidikan kayak bahaya narkoba, efek samping negatif dari narkoba, seperti itu. Sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih. Ya lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Aku Ya boleh, sebutin namanya dulu ya Kak.
Perkenalkan, nama saya Mahmud Alfianto. Ya. Saya mau menanyakan bagaimana cara-cara untuk menghindari atau mencegah dalam narkoba. Oke, pertama kita butuh kesadaran diri ya, kesadaran bahwa narkoba itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kedua itu kita harus pilih lingkungan yang sehat, yang kayak memilih teman, menghindari tempat-tempat yang beresiko terjangkitnya narkoba, dan juga aktivitas yang sehat seperti olahraga, dan juga banyak-banyak mengikut komunitas yang positif seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir ya, ada yang mau nanya? Ya. Saya ingin bertanya, apakah minuman-minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba? Iya bisa, karena minuman keras itu bisa menyebabkan ketergantungan, kerusakan pada otak, dan tidak stabilnya emosi. Jadi dimulai dari alkohol tersebut, nanti kakak bisa jadi emosi tidak stabil, pasti ketergantungan juga gitu. Jadi alkohol juga bisa jadi salah satu faktor untuk mendorongnya penyalahgunaan narkoba tersebut. Cukup kak? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.